Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Puspitasari dengan NPM 197420101056. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Sanggu Miru Ajuray Lampung. Baik, di sini saya akan sedikit memberikan atau berbagi ilmu kepada teman-teman semua dari mata perkuliahan saya, yaitu Hukum Perikatan, yang mana pada hari ini akan kita bahas yaitu materi tentang hibah. Nah, kita mulai ya. Jadi, dasar hukum hibah terdapat dalam pasal 1666 KUH Perdata yang merupakan suatu perjanjian dengan mana si penghibah semasa hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Jadi hibah itu hanya pemberian cuma-cuma ya teman-teman. Nah, mengapa perjanjian tersebut dikatakan dengan cuma-cuma? Karena perjanjian ini hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja dengan memberikan prestasi ke pihak yang lain. Dalam hibah, hak milik seseorang itu bisa berpindah setelah melakukan penyerahan secara yuridis. Jadi, siapakah di sini yang boleh melakukan hibah? Tentunya semua orang yang diperbolehkan untuk memberi dan menerima hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan hibah itu sendiri. Contohnya orang yang tidak waras, orang yang sudah meninggal dunia, dan orang yang belum dewasa. Kemudian benda apakah yang bisa kita hibahkan kepada seseorang? Dijelaskan dalam pasal 1667 KUH Perdata bahwa hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada saja. Selanjutnya, bagaimana cara untuk melakukan hibah itu? Nah, itu tergantung dari barang atau benda yang akan dihibahkan, seperti benda bergerak ataupun tidak bergerak, benda berwujud ataupun tidak berwujud. Apabila yang dihibahkan itu benda yang tidak bergerak, itu bisa dituangkan ke dalam akta notaris atau akta autentik. Sedangkan jika benda yang dihibahkan itu bergerak, bisa dilakukan secara sah dengan menyerahkan barang secara langsung kepada si penerima hibah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, boleh nggak Kak kita setelah hibah dilaksanakan kita tarik kembali barang yang telah dihibahkan itu? Nah, jawabannya bisa, tetapi apabila ada syarat hibah yang tidak terpenuhi, kemudian si penerima hibah sengaja melakukan kejahatan kepada si pemberi hibah, contohnya dengan sengaja membunuh si pemberi hibah itu. Kemudian yang ketiga, ada si pemberi hibah misalnya jatuh miskin dan penerima hibah itu menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Kemudian pada umumnya hibah, perjanjian hibah itu ada dua jenis ya. Yang pertama ada hibah wasiat dan yang kedua ada hibah bersyarat. Apa itu hibah wasiat? Hibah wasiat adalah beralihnya hak atas benda hibah kepada penerima hibah ketika penghibahan dilaksanakan dan pemberi hibah meninggal dunia. Sedangkan hibah bersyarat adalah beralihnya hak atas benda hibah kepada si penerima hibah dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemberi hibah. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman masih penasaran tentang hibah? Bagi teman-teman yang masih penasaran apa aja sih yang dipelajari di Fakultas Hukum, teman-teman bisa masuk ke perguruan tinggi manapun dengan mengambil Fakultas Hukum. Terutama kalau yang untuk di Lampung, Anda bisa mengambil Fakultas Hukum di Universitas Sanggu Miru Ajuray. Nah, saya amat sangat mendukung teman-teman untuk belajar tentang ilmu hukum, karena visi dan misi dari program Fakultas Hukum di Universitas Sanggu Miru Ajuray Lampung yaitu terwujudnya sarjana hukum yang bermoral dan beretika, memiliki integritas, kritis, dan peduli terhadap persoalan hukum di lingkungan masyarakat, dan menguasai iptek dan intak. Nah, terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Cukup sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.